Waktu yang diperlukan untuk pulih sepenuhnya setelah dilakukan tindakan operasi usus buntu tentunya berbeda-beda pada setiap orang. Hal ini tergantung dari kondisi pasien itu sendiri, penyakit yang dialami, atau kondisi usus buntu saat dilakukan tindakan operasi, dan masih banyak faktor yang lainnya. Kira-kira apa sajakah yang harus dilakukan pasca operasi usus buntu agar mempercepat proses pemulihan? Yuk kita bahas di video berikut ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Devi Febriani. Saya merupakan perawat kamar bedah di salah satu rumah sakit pemerintah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pemulihan pasca operasi usus buntu. Operasi usus buntu ini juga disebut sebagai appendektomi. Ini merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk mengobati radang usus buntu. Prosedur ini biasanya harus segera dilakukan jika radang usus buntu terjadi secara tiba-tiba atau akut. Pasalnya, jika tidak segera diangkat, maka kondisi ini bisa mengakibatkan usus buntu menjadi pecah dan bisa berakibat fatal. Tindakan pembedahan pada operasi usus buntu ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan dilakukan tindakan pembedahan canggih menggunakan kamera yang disebut juga dengan laparoskopi. Atau bisa juga dilakukan dengan operasi terbuka dengan melakukan sayatan sekitar 2-4 cm pada area perut kanan bawah di area max borne. Setelah operasi, tentu kalian akan menjalani masa pemulihan sebelum benar-benar bisa beraktivitas seperti biasanya. Setelah operasi usus buntu, tentu kalian akan dirawat di ruangan perawatan. Lama rawatannya ini tentunya tergantung dari jenis operasi yang kalian lakukan. Apakah menjalani operasi appendix secara terbuka atau menjalani operasi dengan tindakan laparoskopi. Jika kalian menjalani tindakan laparoskopi, maka hari rawatan akan lebih singkat dibandingkan dengan operasi appendektomi secara terbuka. Karena operasi dengan laparoskopi, pemulihannya lebih cepat dibandingkan operasi terbuka. Tapi tentu tidak semua tindakan pada operasi usus buntu bisa dilakukan secara laparoskopi. Tergantung dari kondisi usus buntu itu sendiri atau apakah rumah sakit tersebut memiliki fasilitas untuk tindakan laparoskopi. Jika kalian menjalani tindakan operasi terbuka, nanti pembiusannya bisa dilakukan secara spinal anestesi, bisa juga dilakukan dengan pembiusan umum atau total. Sementara jika pembedahan dilakukan secara laparoskopi, maka pembiusannya akan dilakukan secara total atau bius umum. Pada pembiusan secara spinal, kalian akan dipasangkan selang kateter sebelum operasi dilakukan dan akan dibuka setelah 24 jam pasca operasi. Selama proses pemulihan, kalian mungkin akan mengalami sembelit atau mungkin juga bisa mengalami diare. Hal ini sangat wajar karena efek obat bius dan juga aktivitas usus yang masih tahap proses adaptasi setelah menjalani proses pembedahan. Makanya kalian harus banyak mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung serat. Jika kalian mengalami sembelit atau diare, segera berkonsultasi dengan dokter terkait. Dan walaupun kalian baru menjalani tindakan operasi, tapi kalian tidak boleh
hanya berbaring-berbaring saja di tempat tidur. Harus selalu bergerak dan beraktivitas ringan. Hal ini dapat mempercepat proses pemulihan karena dengan bergerak aliran darah menjadi semakin lancar. Walaupun itu aktivitas ringan, jadi sangat dianjurkan. Namun tidak disarankan untuk melakukan aktivitas mengangkat beban yang berat. Hal ini untuk mencegah agar luka tidak terbuka. Karena jika mengangkat beban yang berat di saat luka belum pulih sepenuhnya, ini dapat menyebabkan tekanan ke arah sayatan operasi dan berisiko luka kembali terbuka. Untuk kembali bekerja, melakukan aktivitas di luar rumah, ini tergantung jenis pembedahan yang dilakukan. Apakah pembedahan dilakukan secara terbuka atau pembedahan dilakukan secara laparoskopi. Namun begitu, biasanya dokter akan menyarankan untuk beristirahat selama 1-2 minggu. Namun jika bekerja tidak menggunakan aktivitas fisik, mungkin hanya aktivitas menulis atau hanya beraktivitas di depan komputer, ada kemungkinan bisa lebih awal untuk memulai pekerjaan tersebut. Jangan lupa juga untuk menggunakan pakaian yang longgar, jadi jangan menggunakan pakaian yang ketat. Hindari dulu makanan yang mengandung lemak agar kerja usus tidak terlalu berat. Begitu juga dengan makanan yang pedas, jangan dimakan dulu. Lebih baik mengkonsumsi makanan yang lunak, yang mudah dicerna, makanan tinggi vitamin C, seperti jeruk, kiwi, jambu biji, dan juga kembang kol. Dan penting juga untuk tidak mengkonsumsi alkohol dan juga menghentikan aktivitas merokok selama masa pemulihan. Di samping kondisi-kondisi yang sudah saya sebutkan tadi, ada satu kondisi yang mungkin ditakuti setelah operasi dilakukan. Tapi ini tidak hanya khusus operasi usus buntu saja. Ini semua jenis operasi, apalagi kalau bukan rasa nyeri. Setelah reaksi obat bius mulai hilang, maka kalian tentu akan merasakan nyeri pada area sayatan. Walaupun sudah diberi obat anti nyeri oleh dokter, tapi rasa nyerinya akan tetap bisa dirasakan. Berat ringannya nyeri yang dirasakan ini tergantung masing-masing orang, jadi tidak sama. Dan ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian lakukan pasca operasi usus buntu untuk mengurangi rasa nyeri. Yang pertama, harus istirahat yang cukup. Mencukupi waktu istirahat ini dapat mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan kemampuan tubuh dalam mengatasi rasa nyeri. Kemudian yang kedua adalah melakukan aktivitas atau latihan fisik secara bertahap dan perlahan hingga benar-benar dalam kondisi pulih. Aktivitas ringan akan memperlancar aliran darah. Yang ketiga, hindarilah duduk atau berbaring terlalu lama karena dapat memperparah rasa nyeri. Untuk itu, usahakanlah bangun dan berjalan sebentar, setidaknya setiap 1-2 jam sekali. Kemudian yang keempat adalah hindarilah tekanan pada lokasi sayatan. Misalnya nih, kalian saat harus bersin atau harus batuk, kalian harus tahan pada lokasi sayatan menggunakan bantal atau paling tidak tahan dengan tangan secara lembut. Kemudian yang kelima adalah dengan mengelola stres dengan baik. Karena stres ini dapat membuat rasa nyeri setelah operasi semakin parah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri sesuai yang sudah diresepkan oleh dokter. Jika dokter meresepkan obat antibiotik,
maka obat tersebut harus dihabiskan semuanya. Jika nyeri yang dialami sangat mengganggu sekali, segeralah berkonsultasi kembali ke dokter yang menangani. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah lakukanlah perawatan luka pasca operasi dengan baik. Selalu bersihkan luka menggunakan cairan NaCl, dan jika dokter meresepkan salep atau memberikan salep, oleslah salep tersebut secara tipis-tipis pada area luka. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.